Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lima yang bisa mendatangkan keberkahan hasil besok harus sedikit atau banyaknya yang ngasih itu tergantung sebab itu hakikat itu bukan satu dua orang yang ngasih pembiasaan istiqomah ngasih itu jauh Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullah. Wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ustadu sapa Ali Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Wa fi musnadin dalam sisi naskah. Wa qala Ali kita sapa Umar radhiyallahu anhu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lima qala ya saking Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ada satu naskah mengatakan bahwa kalau itu saking Sayyidina Ali, dan mengatakan saking Sayyidina Ali, ada yang mengatakan saking Sayyidina Umar. Meninggalnya mau akhirnya aku tahu dua orang ayat aku mudah iku sita rasa Allah membiro memiliki nikmat yang agung, nikmat semalam itu adalah selama hidup kita menikmati sebuah nikmat yang teragung itu ada nomor. Dan enam perkara itu nikmat yang agung ada enam perkara itu. Al-Islam suci Islam. Yang pertama adalah nikmat Islam. Sebab melawan Islam kehidupan kita tertata, kehidupan sehari-hari kita tertata. Bagaimana kita harkat martabat manusia dengan Islam itu terangkat. Satu contoh, Islam mengatur kehidupan berkeluarga, hubungan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam Islam diatur hubungan antara lawan jenis dengan ikatan pernikahan, sehingga tidak boleh sembarangan. Harkat martabat manusia dijaga dengan ikatan pernikahan, sehingga kehidupan manusia orang beragama. Di satu sisi di luar Islam, misalnya ada kehidupan orang yang namanya laki-laki perempuan itu selalu dibolehkan. Orang menikahkan anak itu ya supaya walaupun anda sementara ketemu ke satu bosor. Nah, tapi Islam bukan. Maka satu contoh ini saja kita sudah bisa mengatakan bahwa keberadaan Islam itu merupakan kenikmatan yang luar biasa bagi seseorang yang mampu menangkap nilai-nilai ajaran Islam. Segala kehidupan manusia dari yang terkecil sampai sesuatu yang rumit itu diatur di dalam Islam. Meski pengaturan kehidupan manusia serba diatur oleh Islam, tetapi Islam sendiri juga tidak menghendaki aturan mempersulit manusia. Tidak. Justru Islam itu memperingan kehidupan manusia. Islam itu apa? Itu betul sulit. Jadi tidak boleh
kenikmatan di antara salah satu kenikmatan yang agung adalah keberadaan Islam. Bagi mereka yang sebenarnya orang Islam orang tinggal dia tidak bisa merasakan kenikmatan itu yang Al-Quran Al-Quran kenikmatan yang kedua adalah kenapa Al-Quran mengandung aturan yang begitu kompleks, aturan yang bisa diterapkan oleh siapapun karena Al-Quran juga lintas. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Di dalam Al-Quran bahasanya bukan lintas, petunjuk bagi manusia. Tidak terbatas pada dalil muslim tidak, tapi dalil Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Maka manusia siapapun yang mau mengambil petunjuk Al-Quran pasti dia akan selamat. Pasti dia akan terbukti keberadaan Al-Quran manakala seseorang mampu menangkap nilai-nilai atau ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, dia akan memulai banyak ilmu. Dalam sejarah kehidupan manusia, misal sejarah kehidupan peradaban manusia di dunia, betul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus, peradaban Persia sudah muncul. Peradaban Persia sudah peradaban Iran sekarang sedang berbeda dengan sekarang. Itu Persia. Kemudian peradaban Yunani saat itu juga sudah muncul. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus, keberadaan bangsa Arab dalam kondisi terpuruk, dalam keadaan kondisi jahiliyah. Nah kemudian setelah Kanjeng Nabi diutus dengan dibekali atau diberi wahyu Al-Quran, Islam sedikit demi sedikit menjadi peradaban yang maju, bahkan mungkin juga berada. Terbukti di era peradaban Bani Umayyah. Bani Umayyah itu masa periode kekuasaan Islam setelah Muawiyah setelah pemerintahan Islamik kami Kanjeng Nabi temurun, kemudian Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian berganti dengan peradaban Bani Muawiyah. Setelah Bani Muawiyah kemudian dilanjut dengan peradaban Bani Abbasiyah. Setelah Bani Abbasiyah kemudian berlanjut ke Bani Saljuk, berlanjut ke Bani Salahuddin Al-Ayyubi, Bani Fatimiyah, sampai pada terakhir peradaban Turki Utsmaniyah. Sampai akhirnya Turki Utsmaniyah hancur di tahun 1924. Keberadaan Islam itu menjadi agung, menjadi puncak dari sebuah peradaban manusia di dunia. Itu terdapat di zaman Bani Abbasiyah, di mana peradaban Islam memimpin peradaban dunia yang saat itu Eropa dalam keadaan terpuruk, istilahnya seperti dulu. Itu termasuk peradaban Barat. Tetapi di zaman Abbasiyah telah lahir ilmuwan-ilmuwan dunia yang kemudian menjadi rujukan para ilmuwan Barat, seperti Ibnu Sina,
yang di barat dikenal dengan Abi Zaid, kemudian di Turus yang di barat dikenal dengan Avirus, dan seterusnya. Keberadaan para ilmuwan muslim ini menjadi agung karena memegang teguh ayat-ayat Al-Quran. Karena memegang teguh ayat-ayat. Betul peradaban ini sudah muncul, tetapi ilmuwan dunia tidak bisa berkembang, bertahan jika tidak dikolaborasikan dengan Al-Quran. Maka di zaman Abbasiyah muncul seorang tokoh kedokteran yang namanya Ibnu Sina, itu mampu mengkolaborasi atau mengambil antara ayat-ayat Al-Quran dengan beberapa ilmu yang sudah ada. Sehingga akhirnya Ibnu Sina ini menjadi bapaknya ilmu kedokteran di dunia. Ini terbukti bahwa ketika manusia berpegang teguh pada Al-Quran, dia akan memperoleh banyak keuntungan. Maka tidak heran ketika hari ini ilmuwan barat juga banyak yang mempelajari Al-Quran meskipun mereka secara tidak jujur itu tidak mengaku Islam tetapi mengaku agama seperti para ulama. Maka kembali pada hadis ini bahwa Al-Quran adalah merupakan nikmat yang salah satu nikmat yang terbesar. Pertanyaannya adalah kita sebagai orang Islam bagaimana kita memperlakukan Al-Quran? Apakah hanya sebatas kajian yang foto Al-Quran coba dibaca? Hingga orang itu mampu mengambil kenikmatan. Jadi Sayyidina Ali sudah memberikan pengingat kepada kita bahwa di antara kenikmatan besar kehidupan dunia yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah berikutnya adalah Muhammadur Rasulullah. Nikmat yang besar lagi adalah keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad. Keberadaan Kanjeng Nabi. Kenapa merupakan nikmat terbesar? Nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya. Hanya untuk kaum. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad rahmatal lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad diutus kanggo rahmat sekalian alam. Ini sekalian alam itu ya alam manusia, alam jin, alam tumbuhan, alam hewan. Maka ketika seseorang mampu mengambil nilai-nilai keteladanan Kanjeng Nabi Muhammad, tentu dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa itu. Bahwa sebab Kanjeng Nabi itu merupakan rahmat. Barang siapa yang mampu mengambil nilai-nilai atau ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah dengan sebaik-baiknya, pasti dia akan memperoleh keberuntungan, pasti dia akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena Kanjeng Nabi adalah merupakan rahmat. Kanjeng Nabi merupakan nikmat terbesar dari kehidupan manusia. Wayang bayilah rayu berangkat kasih itu anak tua yang mengucap sopok itu melayau yang dalam satu-satu itu. Rabi billahi wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa nabiyyah wa bil Quran maka seyogianya dengan keberadaan kenikmatan berupa Islam, berupa Al-Quran, berupa Nabi Muhammad, seyogianya setiap hari kita itu mengucapkan raditu billahi wa bil Islam dina wa bi Muhammadin
Raditu ridho sapa ingsun. Panjenengan Allah aktivitas kita diori. Baca bungu tani lagi. Baru kok belum sempat mengucapkan raditu billahi wa bil Islam wa bi Muhammadin ya Allah sebagainya terus mengucap kalimat raditu billahi wa bil Islam wa bi Muhammadin wa bil Quran sebagai pernyataan bahwa kita itu ridho Islam sebagai bahwa kita itu ridho bahwa Gusti Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi kita, serta Al-Quran sebagai imam, sebagai petunjuk. Nikmat selanjutnya adalah wa'afiyatul selamat aidifa'ul makari kasih ketolak kalau kanker sedikit. Nikmat berikutnya adalah setelah ketiga di atas nikmat afiat itu ditolak atau dijauhkan dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang tidak kita inginkan itu adalah dijauhkan dari bala, dijauhkan dari sakit. Ujungnya afiat. Artinya apa? Kondisi kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan tanpa ada gangguan, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Bukan perkara dia punya uang atau tidak, tetapi di saat kita dalam keadaan aman, nyaman, sehat, tidak ada gangguan, itu sudah merupakan nikmat besar. Berikutnya wasatu. Lanjut itu cacate. Aisyah perlu terkesan dan kira-kira naik. Awake dhewe niki yo koyone awet kadutan itu tekan apik. Nek cara didelok keelekane, didelok aibé itu kekatasane. Kalau ibaratnya awake dhewe kok ana layar monitor di sampingnya untuk bisa memperlihatkan kekurangan-kekurangan kita, memperlihatkan cacat-cacat kita, koyone dhewe atau untuk umat isi. Mung Gusti Allah sudah cacat-cacat atau kekurangan-kekurangan awake dhewe sehingga awake dhewe berjalan di atas bumi ini dengan pedenya tanpa ada rasa malu. Tapi nek Gusti Allah kok ngorongake cacat itu awake dhewe perlu malu kan apa isi. Nah ini nikmat yang luar biasa dari Gusti Allah. Awal itu aib di kekurangan itu. Nah, namun demikian bukan berarti ketika aib diri ditutupi kemudian kita itu lepas kontrol. Ada jalan kita terus berbuat seenaknya sendiri. Tentu kita juga harus waspada. Awal itu juga sering-sering butuh introspeksi, muhasabah atas kekurangan-kekurangan, atas cacat-cacat awal itu agar segera cacat atau kekurangan itu diperbaiki. Jadi satu sisi kita patut bersyukur bahwa aib diri itu ditutupi oleh Gusti Allah. Tetapi di sisi lain awal itu juga muhasabah utawa introspeksi diri utawa niki awal itu. Kekurangan-kekurangan yang kita miliki agar segera kita tutupi, kita perbaiki. Sehingga berimbang. Tapi satu sisi kita berupaya untuk memperbaiki. Jadi ditutupi aib dari Allah, itu merupakan kenikmatan terbesar. Salah satu kenikmatan terbesar sama Gusti Allah. Nah kenikmatan yang lain adalah mungkin membuat Sayyidina Ali wal ghina langsung. 'Mugi. Amin nasi saya manusia. Nah,
fi umuri dunya saking dalam pira-pira perkara dunya. Di antara kenikmatan terbesar lagi, manakala seseorang sudah memiliki sikap, sudah memiliki perilaku, tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada manusia, tetapi ketika seseorang sudah kehidupan sepenuhnya justru bergantung kali Gusti Allah. Itu wis merupakan kenikmatan terbesar. Di antara ciri-ciri orang yang bergantung kepada Allah, tidak kepada manusia, segala perkara yang dia alami, terutama problem-problem masalah-masalah, dia mau mengajukan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini gak harus ambil sesuatu. Mas buatan gak ada rasa ada sebab segala sesuatu diajukan kepada Allah dan dia punya keyakinan bahwa zat yang akan menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini hakikatnya adalah dia telah mendapatkan nikmat terbesar dalam kehidupan. Untuk bisa memperoleh nikmat ini tentu kita harus belajar sedikit demi sedikit tawakal Gusti. Ya awake dhewe tetep butuh sing jenenge bantuan manusia. Itu butuh. Awake dhewe tetep butuh berkait dengan manusia. Tetapi perlu kita sadari bahwa kita tidak boleh sepenuhnya tergantung kepada hidup itu kehidupan manusia. Jauh lebih penting adalah segala sesuatu, segala problem kita serahkan kepada Allah sehingga kita akan Anas sahabat Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa sallallahu Yaqulu dawu sama itu pengen firati sebutin dalam hadis kursi. Ya ibn Adam ya anak tafarrah dulu masa sira ibadah marang ibadah ini. Allah mengatakan pada suatu kalau ada bina ini. Gusti Allah tahu dalam hadis kursi itu kandungannya itu sangat Gusti Allah, tetapi yang menyaksikan kandungannya ini harus beda dengan Al-Quran. Itu semua dari Gusti Allah. Tapi kalau diskusi sen sanjang kanjeng Nabi, tetapi isinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibn Adam ya anak Adam, tafarraq dulu sapa sira ibadah marang ibadah ingsun. Padha ngono anggene ibadah ingsun. Jenenge ibadah niku nggih sifate luas. Jungkung ibadah bukan berarti awake dhewe terus mendino ning masjid sholat terus itu boten. Ibadah itu memiliki makna yang luas. Ada kalanya ibadah Allah dan ibadah. Artinya bahwa seluruh rangkaian kehidupan 24 jam harus kita maknai dan kita menjadi seperti ibadah. Manakala kita mampu memaknai dan meniatkan untuk ibadah, gerak laku, sikap kita itu ya benar, harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru kemudian dikatakan sebagai ibadah. Dalam konteks ini 24 jam awal diri kita betul-betul diniatkan ibadah. Maka amlau qalbak ngebak-ngebaki sapa ingsun qalbak dina. Ketika seseorang berdumung ibadah, segala sesuatu disandarkan marang Gusti Allah, maka hati
Sing jenenge duweni rasa cukup ning ati iku ora perbandingan. Wis ora perbandingan iki. Meskipun isi dompete pas-pasan karena dia merasa cukup, ya wis perasaan kaya wong sugih. Tetapi berbeda sebaliknya. Terus paribasan duwite akeh. Romo atine mboten krasa cukup, ya dia perasaan hatinya itu merasa kurang terus. Karena merasa kurang terus, dia mesti susah terus. Orang bakalan merasa kurang. Berbeda dengan orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa cukup. Seberapa yang kita peroleh, dia pasti akan bersyukur. Dia akan merasa cukup. Kalau artinya dan orang yang seperti ini cenderung hidupnya katanya sih kalau tahu kerja orang itu tapi kalau kaki ini terkenal apa yang mereka wis dikebak apa wis artinya wis dikebak rasa cukup yang baik mung sing dikhawatirkan angin ibadah mereka dalam kehidupan itu ibadah mau itu sendiri khawatir tapi perkara berbagai harta pun dia tidak merasa khawatir sedikit la khaufun alaihim wa la hum yahzanun wa amla'an ngebang-ngebangi sapa ingsun ya daika ing tanganmu rizqon ing rizq wis nek awake dhewe iki seorang hamba sing ngabekti marang Gusti Allah tidak patut awake dhewe iki khawatir babagan rezeki. Sebab Gusti Allah itu pasti memenuhi atau memberikan rezeki kepada hambanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebuah gambaran yang ini sudah pernah saya terangkan. Ada seorang ada seorang ulama suatu ketika mimpi turu terus mimpi saat bermimpi dia melewati sebuah desa, sebuah kota di mana kota itu dalam keadaan anjing, di mana kota itu dalam keadaan kekeringan, pangan, susah. Ya, segala sesuatu serba kekurangan. Ada dua orang hamba sahih atau ada dua budak yang sedang bermain dengan ayam. Si putu-putulan padahal orang-orang lagi kesusahan, mereka wis orang sing dipangan. Anak-anak padha kelaparan. Tapi ana budak loro iki padha payu gembira tanpa membagikan apa. Sehingga si ulama tadi itu tanya kepada saya, wahai hamba saya, ya baik kebetulan itu hamba saya, wahai hamba saya, ini ngopo sampean ini kanca-kancane di saat orang lain ngopo susah mergo kepailitan, mergo kekurangan, kekeringan, kekurangan makan dan sebagainya. Sampean kok dengan riang gembira orang dibuat guyangan ini berarti jawaban saya, bagaimana mungkin bagaimana saya bersedih uang majikan itu uang sugih majikan itu duwe gudang makanan mergo aku kuwi budake ya aku mangan iki pendoro wong sugih gudang panganan ngopo aku kudu melu sedih ora bakal terus iki wong kae wong larang wong liya ya maklum nek saya sedih. Setelah itu kemudian si ulama tadi itu bangun. Setelah bangun dia merenung. Seorang hamba sahaya adalah makhluk Gusti Allah. Dengan majikannya karena dia sudah tidak merasa khawatir terhadap majikan itu saja sudah bisa bergembira
gembira lepas dari sebuah kesusahan di saat orang lain susah. Bagaimana kita seorang hamba Gusti Allah, seorang yang iman kali Gusti Allah bahwa Gusti Allah itu memiliki segala sesuatu. Kenapa kita babakan rezeki kita masih khawatir? Ini sebuah pertanyaan. Nah, seorang hamba saya tadi dengan makhluk saja itu sudah tidak punya rasa khawatir karena si tuannya masih punya kekayaan. Kenapa kita sebagai makhluk Gusti Allah, sebagai hamba Gusti Allah yang memiliki Tuhan, yang berkeyakinan bahwa Zat yang menciptakan kita adalah Zat yang memberikan rezeki segala sesuatu, ini menjadi perenungan. Justru yang lebih dikhawatirkan, manakala kita itu jauh dari Allah, manakala kita tidak mau ibadah marang Gusti Allah. Meski terkadang orang yang jauh dari Gusti Allah itu dimulu dening Gusti Allah dengan dipenuhi rezeki, dipenuhi harta benda. Tapi bisa jadi harta benda itu merupakan ujian, merupakan apa itu perlu utawa istijrat utawa napa itu justru siksaan. Meskipun kepenak tapi bisa jadi itu merupakan jebakan. Oleh karena itu tentu melihat hadis qudsi ini kan hadis qudsi ini kan sing dawuh Gusti Allah. Tentu tidak selayaknya kita khawatir babakan rezeki. Justru khawatir itu manakala kita jauh dari Gusti Allah. Bahkan selanjutnya ya Ibnu Adam, hai Ibnu Adam, la taba'at anni, la taba'at ojo medhok sapa sira anni saking ingsun. Amla anu muga-muga iso ingsun kol bakal ing ati fakron ing peringatan saya Gusti Allah, hei Adam, hei anak putu Adam, hei menungso. Sira kabeh aja padha medhok saking ingsun, iki kata Gusti Allah, dawuh Gusti Allah. Nek sliramu kabeh wis medhok kalih Gusti Allah, nek sliramu kabeh wis medhok saking ingsun kata Gusti Allah, maka amla'u qalbaka faqran, maka saya akan memenuhi hatimu dengan rasa kekurangan, dengan rasa fakir. Kenapa wis adoh karo Gusti Allah? Maka meskipun dia mencari harta kok sudah memperoleh banyak, perasaan dalam hatinya mesti harap rasa kurang terus. Paribasan mulai digane gawe wis pirang-pirang ton, paribasan sawahe ombo, paribasan kendaraan kata. Mergo adoh saking Gusti Allah, hatinya dipenuhi dengan rasa kekurangan, piyambake mboten pun syukur marang Gusti Allah. Akhir nopo piyambake diperbudak terus. Piye kon ngumpulake terus. Mboten rasa syukur. Nah, sebab nopo mboten pun merek marang Gusti Allah. Ini janjane Gusti Allah, gawe Gusti Allah. Jadi ketika seseorang menjauh saking Gusti Allah, maka hatinya akan dipenuhi dengan rasa fakir. Wa anla yadaika lan ngebak-ngebaki sapa ingsun yadaika ing tangan lorone sublan ing ketumpul. Justru sebaliknya orang tersebut mendino ya sibuk kan orang ketumpul gawe. Berarti pekerjaan belum selesai dikejar pekerjaan kayak terus. Jadi pikiran dan hatinya itu selalu memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Sesuatu yang tidak perlu. Jadi sebab apa? Hatinya harus dipenuhi dengan kesibukan duniawi. Hatinya sudah dipenuhi dengan pekerjaan yang seringkali tidak bermanfaat bagi kehidupan. Maka tentu melihat
Yo aja si awake dhewe. Awake dhewe iki diciptakan dening Gusti Allah ora kon numpuk bondo niki. Awake dhewe iki dilahirke ning donya niki ora kon memanjakan weteng niku mboten. Nek manungsa kok dipun ciptakan bukan manjake weteng apa bedane karo kewan. Nek awake dhewe diciptakan dening Gusti Allah mau menake awak. Mau menake awak perlu kita sadari bahwa kepenake awak niku ana batas waktune. Tur ketahanan awak niku ya ana batas ajpayo. Ya ana waktu. Ana waktu. Mungkin mongsone ya matine kan. Maka harus kita sadari awake dhewe niki diciptakan dening Gusti Allah, dilahirake ning dina iki arep apa? Apa toh aku kon nebak-nebaki weteng sing akhir aku kerja piye carane mangan enak. Apa toh aku kon menak-menakke awak sehingga fasilitas tak perlu. Apakah hanya sebatas itu? Tentu kalau hanya sebatas itu, ingat masa hidup di dunia ini hanya sangat terbatas. Ya, maka kita harus berpikir lebih jauh, lebih luas bahwa tentu di balik Allah melahirkan awake dhewe ada perintah dari Allah, ana dawuh Gusti Allah, awake dhewe lahir iki kon ibadah Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tentu dalam konteks liya'budun ini aktivitas kita dari bangun tidur sampai kita tidur harus kita maknai sebagai ubudiyah. Perilaku yang dikatakan ubudiyah adalah segala perilaku sing digantungke marang Gusti Allah. Awake dhewe mangan bisa diibadah manakala mangane mau digantungke karo urusane Gusti Allah. Contoh aku arep mangan, ki aku boleh ibadah men kuat. Nggo salate men aja lemes. Berarti aku mangan ya dadi ibadah. Aku turu. Aku arep turu bismillah aku arep turu. Engko men salat subuhe utawa engko nek bangun malame men bisa. Kuwi berarti durune nyong dadi ibadah. Aku ape kerja nyong tak kerja siji men uripku aja gantungke wong liya, men aja njaluk-njaluk. Men bisa mensyukuri nikmate Gusti Allah. Nah, mula anggen kerja dadi aktivitas kita sehari-hari perlu kita tungke marang Gusti Allah. Aja egois digawe kesenengane awake dhewe tok iku boten, aja egois digawe sugi-sugian tok iku boten. Ane awake dhewe kok anggen nyambut gawe anggen golek harta pendapatan sebagainya sugi-sugian digawe angga-anggaan, maka kita mungkin termasuk orang-orang yang amla ayataika sublan wong sing ning ati ditebak-tebaki kelawan aktivitas duniawi dan amla bakal faktor kita awake dhewe sing ditebak-tebaki dengan perasaan fikir. Kita jangan sampai seperti itu. Meskipun awake dhewe niki misal ora duwe harta benda yang banyak, tapi ketika hati kita diberikan maupun kecukupan, perasaan cukup itu jauh lebih baik, jauh lebih nikmat. Maka agar kita memberikan hal-hal itu para bapak, para ibu, dan kalau menjalankan protokol kesehatan mengaku sobat berburu berburu kalau aku wal maqalah itu wal soal alhamdulillah rabbil alamin.
اللهم اجعلنا واجعلنا على يا رب العالمين والخير والبركة.